Halo para pendengar dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten part terakhir mencari anime isekai terbusuk di musim Spring 2024 ini. Setelah dua konten, part 1 kita nonton Mushoku Tensei, Tensura sama Salad Bowl. Lanjut ke part 2 kita nonton Dream Monster, isekai appraisal apalah itu namanya, sama level 2 yang bikin muak. Sekarang masuk di part 3 kita tinggal dua anime lagi yang tersisa, yaitu Konosuba Season 3 sama The New Gate kalau nggak salah ya. Tinggal dua anime itu. Dan mari kita lihat apakah kedua anime itu bisa melebihi bagusnya episode pertama Tensura. Gue sih pesimis ya. Kalau Konosuba, gue nggak baca novel dan nggak baca manga, jadi gue nggak tahu cerita kedepannya gimana. Cuma kalau The New Gate, gue udah baca manganya lumayan lah. 20-30 chapter ada gue baca kalau nggak salah tuh. Seingat gue tuh ceritanya New Gate mirip-mirip Lea Dale. Lagi main game baru masuk ke isekai, mirip Overlord lah. Ya, ayo kita nonton ya. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton Konosuba Season 3 sama New Gate. Gue bakal nonton yang kemungkinan busuknya lebih tinggi, yaitu The New Gate. Gue udah lihat thumbnail jadi Muse Indo sih, dan dari thumbnail aja tidak menjanjikan gitu. Ya, sampai jumpa setelah gue selesai nonton anime Gerbang Baru. Kenapa harus gerbang baru bukan gerbang lama? Mari kita cari tahu. Gue lupa bagian ini sumpah. Pantas orang bilang mirip Esao. Tidak bisa lockout. Mati dalam game artinya mati secara nyata. Oh, pantas dibilang Esao. Iya, kalau bagian ini mirip Esao. Kalau mau dibilang mirip Lock Horizon mah kalau mati nggak mati dunia nyata. Gue lupa bagian ini sumpah. Gue ingatnya setelah dia ngalahin raja terakhir kan langsung ke isekai. Oh, ini teman-temannya si MC nih. Ini NPC atau player ya? Gue kira player loh. Waktu baca manga gue kira mereka player. NPC kayaknya. Woi, The Real Soul Leveling. Abang-abang solo. Memang begini kah bentuk bos terakhirnya? Musiknya doang sih yang asik ya. Sempat tertipu gue, cuma musik doang. Nah ini yang bikin gue mikir kalau orang-orang yang di awal tadi itu teman-temannya MC. Maksudnya sesama player gitu, bukan NPC. Nah di bagian ini mirip Overlord nih. Tinggal sendiri ya. Langsung masuk isekai. Ya itulah 3 menit 40 detik. Itu doang tuh yang mirip Esao ya. Kalau ada yang bilang plagiat Esao, ya ilah 3 menit 40 detik doang ini cok. Lu bilang plagiat Esao, Tuhan. Ini pun baru episode 1, masih ada 12 episode. Ada-ada saja. Masuk sini baru jadi Lea Dale sama Overlord. Perasaanku aja tuh, gambarnya agak aneh gitu. Shin di manga kayak gini kan? Kayaknya lebih ganteng di manga deh. Kayak culun banget di anime nih. Kayaknya di manga seingat gue ganteng deh. Ini novel kayaknya nih. Ganteng apa lagi novel? Betamel lagi. Ini versi manga nih. Ganteng loh. Wah anjir. Beda orang ini bro. Ya, gue lanjut nonton ya. Sudah cukup kita mengomentari wajah MC-nya. Bersyukurlah Lloyd tidak diganti wajahnya di manga sama anime ya. Sama gitu. Trop yang hampir selalu terjadi di mayoritas cerita isekai. Ketemu cewek cantik di tengah hutan yang lagi kesusahan. Apa cuy? Ada preman datang ganggu cewek, keluar dari barrier muncul monster takut. Lah, terus lu datang ke situ ceritanya bagaimana? Bagaimana lo bisa datang ke situ? Harusnya lo tahu lah kalau di situ ada monster sebelum lo datang. Kenapa pas balik baru lo tahu kalau ada monster dan takut? Salah satu trop lucu di isekai ini. Lucu dalam artian tolol ya. Ini ceweknya kayak beda banget sama di manga loh. Seingat gua yang cewek ini ya, kalau di manga tuh kayak Onesan loh. Yang apalah, rambut apalah ini, ungu kah, biru tua kah? Siapa lagi namanya dia tuh? Nah, ada nih, tuh ada gambarnya tuh. Tuh. Onesan banget kan. Masuk anime, ya ilah. Jauh sekali. Kok semuanya kayak dibikin jadi lebih muda ya? Dibikin lebih imut gitu. Tujuannya apa coba? Ya gua lanjut tonton aja lah ya. Daripada gua malah makin bingung. Kalau dibikin tua gak ada yang nonton. Wah siapa bilang? Ada yang komen nih. Mana nih? Mana yang? Nih si gede nih. Kalau dibikin tua gak ada yang nonton. Nah coba yang nonton sekarang komen. Lu lebih prefer cewek tadi versi Onesan atau yang sekarang? Gue sih yakin lebih banyak yang pilih Onesan sih. Jelek sekali bentuk karakternya. Nah ini di sini tuh baru kelihatan. Ini lebih mirip Lea Dale daripada Overlord. Kalau Overlord kan dia lagi main game, terkirim ke dunia isekai yang tidak ada hubungannya sama game yang Ainz mainkan kan. Cuma sistem gamenya kebawa ke dunia itu. Nah kalau Lea Dale, dia tuh terkirim ke isekai, dan dunia isekai itu ngambil latar game yang pernah dia mainkan dulu, cuma jauh di masa depan. Sama kan di sini juga dia terkirim ke isekai, baru latar dunianya tuh 500 tahun sejak si MC tamatin gamenya. Jadi kalau ditanya apakah plagiat Esau, tidak. Apakah mirip Overlord? Nyaris. Cuma lebih mirip Lea Dale. Karena elf berambut hitam. Oh ini wujudnya. Oh jadi wujudnya yang saat ini Lucy tuh. Rambut hitam ini membawa bencana. Ini gua buta warna atau apa? Hitam kah ungu ini anjir?
Atau ini ilusi makanya jadi ungu? Ungu loh. Kalau POVMC dia nggak nyamar sama sekali, berarti harusnya hitam rambutnya kan? Ungu loh ini. Oh ini dijelasin nih alasan kenapa mereka diserang pas cewek ini keluar dari barrier, karena dia punya kutukan menarik perhatian monster. Oh iya loh, masih tetap ungu loh walaupun kutukannya sudah hilang ya. Katanya hitam. Sebelah mana hitamnya? Kalau hitam tuh rambutnya MC tuh hitam tuh. Dari mana? Sebelah mana hitamnya kan? Coba gue lihat versi manga dulu. Manga hitam kan rambutnya. Kalau manga kan jelas hitam tuh karena kan cuma hitam putih ya. Malah hijau di manga. Ini biru. Tuhan, ini cewek rambut berubah-berubah. Nah ini hitam. Mau apa sebenarnya? Ya udahlah, bodo amat lah, saya tidak peduli. Mari kita anggap hitam ya. Ungu, biru, hijau, hitam. Banyak sekali warnanya. Kalau bilang gelap bisa, itu mah warna apa aja asal gelap. Iya, kalau gelap sama hitam tuh dua warna yang beda. Jangan-jangan aslinya dia bilang gelap loh, bukan hitam. Tapi subtitle Indo malah bikin dia jadi hitam. Enggak kok, versi Inggris juga sama. An elf with black hair. Sama, rambut hitam juga, bukan dark hair. Kalau seni ada, artinya karakter pendukung lain juga masih hidup. Oh, berarti NPC dong selama ini ya, bukan player. Pas gue baca manga, gue kira tuh mereka player. Jadi gue kira tuh pas mereka ke isekai, orang aslinya tuh sudah ke lockout, tapi avatarnya kebawa ke isekai. Gue ngiranya gitu dulu. Ternyata bukan, NPC itu ternyata. Apa nih? Cewek yang di bawah mirip sama cewek yang di atas. Dia make jokesnya Pokemon berarti. Semua cewek perawat yang ada di Poke Center tuh sama. Tuhan, lu lihat bentukan Guildmasternya nih, warna pucat sekali lah. Beliau kayak mau meninggal. Ini siapa kayak kasih warna? Lihat lo warnanya pucat sekali. Sakit ini beliau. Rambut putih lagi. Dilihat dari samping lucu lagi. Jelek sekali animenya. Habis opnam. Baru sembuh ini Guildmaster. Langsung terima tamu. Aduh. Ini anime, musik sama sound effect-nya bagus loh. Kalau lu bandingkan sama Sasaki to Pichan, aduh itu pas bagian action sound effect-nya menyedihkan sekali. Gambarnya doang ini yang tidak bisa diseriusin. Oh iya, gue ingat sekarang. Gue ingat ini ceritanya. Pedangnya sampai terbang ke istana ya. Bagus loh padahal nih dari segi musik segala macem. Gambarnya aja tuh yang menyedihkan. Apalagi Guildmasternya tuh kurang darah. Habis opname. Bentuk karakternya aja yang tidak bagus itu. Ya, itu tadi Nyugate episode 1. Bagus bukan kata yang tepat sih, menghibur lah. Setidaknya gue lebih terhibur nonton ini daripada gue nonton level 2. Meskipun banyak perubahan dari versi manga ya, agak disayangkan gitu. Padahal versi manga tuh bagus bentukannya. Malah diganti jadi lebih imut di versi anime. MC-nya dibikin jadi culun, ceweknya dibikin jadi imut. Sama ya Tuhan, bentuk karakternya sedih sekali lihatnya lo itu. Apalagi tadi tuh, aduh Guildmaster Opname. Sedih. Ini siapa sih yang bikin ini anime? Sepertinya desain karakter bagus level 2. Iya, kalau itu gue setuju. Desain karakter bagus level 2, jauh daripada ini. Cuma kalau buat ditonton lebih menghibur ini daripada level 2. Untuk episode 1 ya. Untuk episode 1, ingat loh, ini kita ngomongin episode 1 bukan keseluruhan. Kalau begini, gue sih berani ya ngasih Newgate di atasnya level 2. Berarti kalau gini gue kasih Newgate di peringkat 6, level 2 turun ke peringkat 7. Gue lanjut dulu nonton Konosuba ya. Gue udah kelar nonton Newgate dan Newgate berhasil menduduki peringkat ke-6 dari 7 anime sejauh ini. Sekarang gue bakal nonton anime terakhir isekai di musim ini, yaitu Konosuba Season 3. Cuma anime ini doang nih yang harusnya bisa ngalahin Tensura Season 3 dari episode 1, harusnya. Cuma gue gak tahu apakah Konosuba Season 3 bisa ngebuat gue ketawa dan merasa lebih lucu daripada ngeliat Guildmaster Opname. Nah, gue butuh punchline yang lebih dari sekedar Guildmaster Opname. Apakah ada di Konosuba? Kalau tidak ada, aduh, susah sih peringkat 1 ya. Nah, gue nonton dulu ya Konosuba Season 3. Apakah lucu atau tidak? Sampai jumpa setelah gue selesai nonton. Dan bye-bye guys. Ini mimpi doang nih, gue yakin. Iya kan, betul, mimpi doang. Aku mau jadi biksu. Kalau gitu aku cukur rambutmu. Tidak mau. Apa coba?
Makin baik hati sang petualang, makin mudah ditangkap oleh monster ini. Berarti Kazuma tuh hatinya tidak baik, makanya susah ditangkap. Gue mindil belakang bikin apa? Dari cara desas saja Kazuma sudah tahu kalau dia salah orang. Saking senangnya dapat uang sampai tidak peduli lagi sama trauma. Sembuh langsung trauma, Pak. Ini menjelaskan kalau kalian punya penyakit mental, punya trauma yang mendalam, solusinya duit. Berarti kita kurang kaya. Saking seringnya orang datang bawa masalah, lagi malasnya tuh diusir biar tidak dapat masalah. Ini Kazuma mau di penjara ya, ini pasti. Oh tidak, Ding. Malah semuanya setuju ya. Lah, gue kira malah bakal ditahan gitu Kazuma. Ya, itu tadi Konosuba season 3 episode 1. Kalau ditanya bagus atau tidak, bagus kok. Cuma apakah lucu? Gue dari dulu tuh emang tidak terlalu bisa ngakak ngelihat komedinya Konosuba soalnya. Malah kalau mau dibilang lebih lucu itu sih lihat Guild Master of Name tadi. Dan ya, masih seperti Konosuba pada umumnya lah. Cuma bagus lah. Gue bisa kasih peringkat kedua lah nih untuk episode 1 ya. Gue sangat yakin ini fix 3 besar dipegang 3 ini doang nih, Tensura, Mushoku sama Konosuba doang. Kalau gini berarti gue kasih Tensura nomor 1, Konosuba nomor 2, nomor 3 Remonster, nomor 4 Mushoku Tensei, nomor 5 Isekai Praisal, 6 Salad Ball, 7 New Gate, terakhir 8 level 2. Cuma meskipun episode 1 Remonster ada di peringkat kedua, tebakan gua di akhir tuh 3 besar tetap Mushoku Tensei, Konosuba, Tensura. Nggak mungkin yang lain. Kalau anime-anime ini bisa tiba-tiba ngalahin satu aja dari 3 besar ini, itu sudah luar biasa sih. Luar biasa banget. Ini karena ngomongin episode 1 doang sih. Mushoku Tensei episode 1 tuh masih pemanasan banget tuh, cuma beli rumah soalnya. Cuma karena kan gua udah baca novelnya, gua tau lah ini bakal kelar di mana nanti ceritanya, dan harusnya sih bagus nanti di klimaks ya. Jadi kalau kita nonton secara keseluruhan, harusnya Mushoku Tensei tuh bakal bagus di season ini. Mungkin di awal-awal tuh bakal dibikin senang dulu kita ngelihat hubungan manisnya si Orodeus sama Sylpie ya. Sampai akhirnya nanti plak nanti ada Anu ketemu sama Anu, baru Anu dianuin, baru Anu lah itu. Anu lah. Justru kalau mau pesimis ya, gue tuh pesimis sama Tensura season 3 loh. Kalau misalnya part 1 ini kelar pas ngelawan Hinata, karena gue udah baca manganya juga dan gue tahu battle ngelawan Hinata di manga kayak gimana. Takutnya nanti episode terakhir ternyata tidak se-wow yang gue harapkan gitu. Karena kan ini 24 episode juga ya. Artinya Tensura season 3 ini berarti ketika Mushoku Tensei tamat, Tensura tuh masih setengah jalan. Sedangkan Mushoku Tensei ini klimaksnya ada di sini kan, harusnya season 2. Kemungkinan besar sih Mushoku bakal menang di late game nanti nih. Kalau Konosuba, kalau konsisten kayak begini dan endingnya ternyata bagus banget, jangan bagus banget lah, bagus aja gitu, bisa-bisa ngalahin Mushoku sih. Buat gue pribadi ya, kalau Isekai Praisal, Salad Ball, New Gate sama level 2 tidak bisa terlalu diharapkan. Apalagi New Gate sama level 2 lah. Mungkin ya, anime isekai yang paling gue remehkan untuk awal musim ini Isekai Praisal sih. Gue tidak terlalu berharap banyak gitu sama animenya. Tapi musim ini gak ada yang jelek banget ya, adanya biasa aja dan bagus. Iya bener, sesuai judul kita akan mencari anime isekai ampas musim ini dan hasilnya nihil. Tidak ada anime isekai ampas musim ini. Musim kemarin kan ada Kekkon Yubi wa Monogatari. Musim ini tidak ada. Aman. Denanoji gak dimasukin. Enggak lah, Denanoji kan bukan isekai. Oh iya, mari kita coba cek rating ya. Tensura, Konosuba sama New Gate. Widih, 8,6. Oh, 8,55. Ini tinggi banget pak. Ngalahin Tensura ini. Tensura season 3. Iya, 8,4. Tensura season 3 aja cuma 8,4 loh. 8,55 emang. Kalau mau dibilang ya, orang tuh lebih suka Konosuba sih mayoritas daripada Tensura. Kalau New Gate berapa? Palingan 6 ini ratingnya New Gate. Woi betul pak, tebakan gue 6. 6,63. Gampang ketebak itu. Anime isekai kalau sudah jelek, gambarnya jelek, ceritanya banyak template, itu 6 itu. Remonster nggak ada kesempatan peringkat 1 kah? Pesimis bro, lawannya berat. Kalau lawannya tidak ada 3 judul besar mungkin bisa. Lawannya 3 begini sulit sih. Ya itu aja lah untuk konten reaction anime isekai awal musim. Sekali lagi gue ingatkan, ini tuh cuma ngelihat dari episode 1 doang. Bukan berarti gue nggak mau bikin konten reaction mingguannya sama dengan gue sebut itu anime jelek. Bukan, tolong ya. Sampai detik ini tuh masih ada yang bilang, bang bukannya di awal-awal lu bilang Free Ren jelek. Kapan gue bilang Free Ren jelek cok? Gue cuma bilang gue nggak yakin bisa nge-reaction ini tiap minggu Free Ren. Ada orang otaknya nggak nyampe itu loh. Tolong ya dicatat ya. Tidak mau nonton reaction mingguan bukan berarti gue sebut itu anime jelek, makanya nggak mau gue nonton mingguan. Apa susahnya memahami kalimat itu loh. Ya tulis aja di kolom komentar di bawah kira-kira pendapat kalian anime isekai yang rilis musim ini paling bagus apa. Tulis aja di kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di konten reaction yang lain dan bye bye guys.